Nah, cuman anak-anak ini ada yang protes. Oh gitu. Anak-anak ada yang protes, manggil ke saya kan Abah ya, Abah. Anak saya yang nomor 3 namanya Wanda Rahmasabili. Ya. Dia protes, Abah kuliah buat apa gitu. Oh digituin lah Iya. anak. Saya bilang buat nakut-nakutin orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Grobaker semuanya yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya kalau usia sudah memasuki 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun sudah masa tua, kadang sebagian banyak orang ia malas, terus tidak semangat, tidak produktif. Bahkan saya banyak mendengar dari orang-orang yang usianya sudah 40 tahun mengatakan bahwa ini bukan zamanku lagi untuk berjuang. Biarkan generasi selanjutnya yang berjuang. Kita saatnya menikmati hasil. Kita saatnya berada di zona yang paling nyaman, berleha-leha, bersantai-santai. Sahabat-sahabat Grobaker semuanya yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bijak pernah berkata bahwasanya apabila cerita lebih besar daripada impian, maka saat itulah Anda sudah tua. Tentu kita ketahui bahwasanya Sumpah Pemuda tidak hanya terdiri dari orang-orang muda saja. Akan tetapi Sumpah Pemuda sebagian adanya ada juga orang tua. Berarti ukuran muda bukan hanya soal usia saja, akan tetapi yaitu tentang kesemangatan dari yang ada dalam diri sendiri. Sahabat-sahabat Grobaker semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini insya Allah yang akan hadir di acara golongan orang baik ini yaitu adalah seorang umur 40 tahun, bisa dikatakan orang tua yang sudah umur 40 tahun. Beliau dalam kesehariannya berdagang kacamata lewat door to door. Setelah itu beliau ternyata dalam kesibukannya mampu menyelesaikan studinya strata 1 di umur yang tidak muda lagi. Nah, ini menjadi motivasi, menginspirasi diri kita yang untuk tetap giat dalam apapun posisi kita. Beliau sudah tidak muda lagi karena anaknya sudah 5. Nah, bagaimana bincang-bincang dan apa yang bisa kita ambil dari hikmah yang bisa kita ambil dari beliau? Insyaallah banyak sekali karena keilmuannya sangat banyak, terus pengalamannya di umur yang tidak muda lagi tentunya sangat banyak, dan juga pengalaman-pengalaman yang lain dalam hal keilmuan. Tema hari ini yaitu adalah sudah tua kok masih kuliah. Semoga bermanfaat. Sebelum ditonton jangan lupa di like dan subscribe dan di share jika video ini bermanfaat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Grobaker semuanya, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hari ini kabar baiknya adalah kita kedatangan orang hebat nih, insya Allah yang akan menginspirasi kita semua dalam acara Grobaker pada kesempatan kali ini. Ini orangnya insya Allah beliau adalah orang hebat ya, walaupun tua beliau masih melaksanakan kewajibannya menyelesaikan studinya. Insya Allah akan berbagi dengan teman-teman Grobaker kenalan dan lainnya untuk teman-teman Grobaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pada akhi Rafiki yang saya banggakan. Insyaallah, jazakallah khair. Sebenarnya kita dibilang orang hebat nih, masa berlebih-lebihan nih. Tapi saya aminkan ya, semoga Allah menjadikan kita semua menjadi orang-orang hebat, menjadi pejuang ilmu dalam rangka li'ilahi kalimatillahil ulya, dalam rangka menempuh menjadi manusia yang paling bertakwa, yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Jadi yang di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, yang paling agung, ya kan. Kemudian sebaik-baiknya kalian adalah orang-orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkan Al-Qur'an. Jadi tadi disampaikan kita jadi motivator ya. Iya, memberikan motivasi dulu. Motivasi. Tapi sebelumnya kenalan dulu saya untuk teman-teman Grobaker saya di luar sana saya. Ya. Jadi nama saya Khairul Huda. Kalau artinya sebaik-baiknya petunjuk ya. Insya Allah mudah-mudahan dari nama itu kita bisa menginspirasi kepada dunia ya. Amin. Dengan ilham-ilham yang diberikan Allah kepada saya, mudah-mudahan insya Allah. Ya, nama saya Khairul Huda. Asal saya dari Kabupaten Rembang. Di Rembang Jawa Tengah itu ya. Jawa Tengah. Rembang itu tempat itu ya era Kartini ya di sana. Jadi kalau beliau kan pendatang dari Jepara, kemudian diambil istri orang Bupati Rembang. Nah, saya lahir di namanya Desa Sudo. Desa Sudo itu kalau dari kota Rembang itu ke selatan, nanti ngelewatin ya sekitar 8 kilo. Pelosok ya. Apa masuk perkotaan? Udah pelosok ya. Iya. Jadi zaman kita SD itu jalanan dari kampung kita kalau hujan sedikit aja itu pasti berlumpur ya, bahkan bisa sampai sampai setengah betis lumpurnya itu. Iya. Ya itu saya dari Rembang, Desa Sudo, lahir di Desa Sudo, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang. Ya, jazakallah khair. Selanjutnya hari ini insyaallah temanya adalah sudah tua kok masih kuliah. Nah, ini menarik sekali untuk dibahas dan diberikan motivasi untuk orang-orang sebenarnya yang sudah tua, udahlah males-malesan begitu. Udah tua, saatnya istirahat. Udah tua, saatnya menikmati hidup dan semacamnya, tidak mau. Bahkan banyak yang sudah menganggap pendidikan itu apa sih begitu. Monggo sih mungkin bisa dibagi kepada teman-teman Grobaker lain. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sudah tua kenapa masih terus belajar ya? Iya. Jadi motivasinya adalah dari bahwa pertama kali manusia itu memang tidak bisa dipisahkan dari pendidikan. Itu harus yang saya jadikan prinsip pribadi ya, bahwa saya meyakini bahwa pendidikan itu tidak bisa dipisahkan dari perjalanan hidup manusia gitu. Karena memang faktanya manusia itu tidak ada yang pernah sempurna. Ya, tidak ada yang pernah sempurna kecuali yang memang disempurnakan oleh Allah ya, sebagaimana Rasulullah SAW. Tapi kalau pada umumnya manusia itu tidak ada yang sampai sempurna ya gitu. Jadi makanya kenapa kita harus belajar dan memang ya faktanya kita tidak akan sempurna dan selalu ada kekurangan ya, selalu ada kekurangan tentang ini kita sudah tahu, ternyata di sisi lain kita belum tahu, ternyata di sana ada orang yang lebih tahu dari kita. Nah, itu yang kita harus memotivasi diri untuk selalu belajar gitu. Oh iya, Masya Allah. Jadi itu ya teman-teman semuanya, sungguh sangat memotivasi diri kita, walaupun memang ada kata-kata patah itu tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Ini kenakalan, ini kan beda sih. Ini juga sama, ini tua-tua keladi semakin tua harus semakin semangat belajar gitu. karena apa namanya? Karena kita udah mendekati kematian ya. Sekarang usia saya udah 42 sebenarnya. Mahasiswa yang lebih tua dari saya juga saya yakin banyak ya, dan insya Allah motivasinya di luaran saya ya. Kebetulan kita satu kampus ini kebetulan ya. Insya Allah. Di Setai Al-Quduah Depok ya, yayasan selalu memberikan motivasi. Iya, Setai Al-Quduah Depok ya, di Depok, yayasan
kampus kita punya ini ya, Ustadz Amang Safrudin ya. Iya, Masya Iya. Allah. Dan kita kebetulan kuliah bareng sama Kang Rofiki ya. Iya. Gitu. Ya. Terus saya selanjutnya saya yang ingin ditanyakan lagi ini saya, kenapa kok harus kuliah? Biasanya kan cukup di pelajaran agama begitu saya. Kok orang-orang biasanya orang-orang menganggapnya itu ya udahlah pelajaran agama aja dulu, nggak usah pelajaran umum harus kuliah dan semacamnya. Biasanya kan begitu saya. Iya, iya betul. Kok harus dibarengi dengan Kuliah gitu. Ya. jas yang bahasa kasarnya itu saya sebut yang dikatakan bungkusan nasi. Bisa dibagi teman saya. Iya, sebenarnya kalau usia saya nih umur 42 ini kalau dapat ijazah pun juga sebenarnya Iya. untuk apa gitu ya? Jadi banyak yang bertanya nih saya. Iya. Kalau kayak saya ini kan mending cita-cita kan masih agak panjang, terus masih banyak yang mau dicapai. Kalau antum itu motivasinya Iya, gimana sih? kalau saya buat ngelamar kerja juga udah banyak yang nggak nerima ya. Insya Allah saya nanti saya Iya. dipromosikan Iya, di ini juga saya. jadi motivasinya memang yang saya jadikan motivasi pribadi ya tadi itu karena khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Jadi karena memang syariat Islam ini kan sudah disempurnakan ya. Syariat Islam ini sudah disempurnakan dan materi kesempurnaan itu kalau kita kelompokkan kan cuman ada dua sebenarnya. Jadi urusan duniawi dan urusan ukhrawi ya. Jadi apapun yang kita pelajari ya harus kita niatkan memang dalam rangka kita mengejar kesempurnaan Islam. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita tahu kesempurnaan Islam, dan alhamdulillah ketika kita belajar di Stay Al-Qudwa ya, promosi ya. Kita belajar di Stay Al-Qudwa banyak walaupun kita belajar tidak setiap hari ya, hanya di hari kerja, hari Sabtu hari libur, hari Sabtu, tapi alhamdulillah banyak hal yang kita dapatkan di situ. Jadi banyak poin-poin dasar-dasar dasar keilmuan yang kita dapatkan dari situ. Ya misalnya saja saya sebelum kuliah juga sudah banyak belajar baca buku, tapi misalnya bab adab saja, bab akidah akhlak ya, bab akidah akhlak. Saya bisa memahami bagaimana membentuk akhlak ya, bagaimana kaidah akhlak agar bisa terbentuk di dalam diri kita ini. Justru kita dapatkan satu ilmu ya, satu poin ilmu yang justru kita dapatkan setelah saya kuliah gitu. Oh, gitu. Iya, betul. Padahal dulu kita sering ngikutin beberapa seminar tentang masalah adab, tetapi kita masih bingung bagaimana membentuk adab, membentuk karakter kita di dalam diri kita ini seperti apa gitu. Nah, ternyata dengan mata kuliah akidah akhlak ya waktu itu yang dosennya adalah Ustadz Hidayatul Rahman. Masya Allah, itu ada satu poin yang menurut saya luar biasa gitu, yaitu apa? Kebiasaan ya. Jadi cuma satu kata saja, pembiasaan. Jadi pembiasaan itu ternyata adalah akidah akhlak. Dia bisa bisa membentuk akhlak yang baik ataupun bisa membentuk akhlak yang buruk dari kebiasaan itu. Nah, sekarang terserah bagaimana kita mau membiasakan untuk kemana ini, untuk membentuk karakter yang terpuji, yang mulia, atau kita membentuk karakter yang buruk gitu. Karena kata beliau nih, kata Ustadz Hidayatul Rahman, bahwa perbedaan antara orang buruk dan orang yang baik itu cuma satu, ternyata di kebiasaan. Jadi semuanya terbentuk dari kebiasaan. Contoh misalnya orang ngerokok ya, orang ngerokok. Tadinya kan nggak ada orang dari lahir ngerokok ya. Benar-benar. Ya. Kenapa? Orang ngopi juga. Orang ngopi, ya, apalagi tuh. Pokoknya kebiasaan-kebiasaan yang buruk-buruk gitu. Jadi itu nggak akan terjadi, nggak akan kebawa dari lahir gitu. Tapi kenapa bisa terbentuk di dalam diri seseorang menjadi seorang perokok, menjadi seorang pengopi, ya kan? Nah, karena dia membiasakan gitu, ngerokok sekali, ngerokok kedua kali, 3 kali, 4 kali terus, akhirnya menjadi tobiat gitu, karena terbentuk dari kebiasaan yang dia lakukan. Nah, kebaikan juga sama. Kalau kita mau menjadi seorang yang ahli sholat malam, ahli sholat tahajud misalnya gitu. Jadi orang mungkin mengerjakan sekali 2 kali bisa saja ya, tapi untuk menjadi tobiat ini yang tidak mudah gitu, dan itu harus melalui pembiasaan gitu. Jadi itu salah satu yang memotivasi kita untuk belajar, untuk kuliah. Ternyata ilmu-ilmu di perkuliahan itu juga lebih sistematis ya, lebih terprogram, lebih sistematis, baik dari dasar, kemudian pengembangannya itu lebih teratur gitu. Kalau kita belajar di luar perkuliahan itu biasanya hanya asal natural gitu aja, judul kajian apa, belajar gitu. Kadang poin-poinnya sistematisnya nggak tersusun dengan rapi gitu.
itu. Jadi intinya adalah tadi, jadi bahwa kesempurnaan Islam itu harus kita cari gitu, harus kita cari, dan caranya adalah belajar. Itu caranya adalah belajar. Jadi satu hal lagi yang memotivasi kita bahwa dengan belajar itu, saya sendiri orangnya sebenarnya tadinya sangat pemalas ya, untuk membaca gitu malas. Oh gitu. Jadi begitu kita belajar, nah kita jadi termotivasi untuk membaca. Ya, terima kasih banyak saya Kuda. Yang kedua saya yang ingin ditanyakan selanjutnya itu apa sih respon keluarga di saat memutuskan untuk kuliah itu, bagaimana baik respon anak-anak? Anak sudah berapa sih? Anak saya 5. Insya Allah. 5 itu. 5, istri 1. Dari istri? Istri pertama. Oh, dari istri pertama. Iya. Ada niatan. Niatan ada. In wasyaallahu alaina rizqa insyaallah. Insyaallah. Jadi gimana respon-respon dari keluarga ketika memutuskan saya mau lanjut kuliah gitu saya? Iya. Awalnya saya tidak bilang ke keluarga ya, terutama istri. Saya nggak bilang. Iya, saya ketemu teman, direkomendasi untuk yaudah antum kuliah aja di tempat aneh kuliah gitu. Oke, saya kemudian ngurus-ngurus daftar. Nah, baru saya bilang ke istri. Nah, kalau istri sih alhamdulillah dia nggak komentar apa-apa, cuman mendukung ya, yang mendukung, responnya bagus. Nah, cuman anak-anak ini ada yang protes. Oh gitu. Anak-anak ada yang protes, manggil ke saya kan abah ya, abah. Anak saya yang nomor 3 namanya Wanda Rahma Sabili. Ya. Dia protes, abah kuliah buat apa gitu. Oh digituin lah. Iya. Saya bilang buat nakut-nakutin orang gitu. Insyaallah. Buat nakut-nakutin orang gitu. Nah, kemudian baru saya jelaskan bahwa ya kita memang harus belajar, jangan putus dari belajar, karena memang apalagi hadis ya yang utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Jadi tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Jadi itu yang memotivasi kita juga untuk selalu belajar, bahwa belajar itu memang harus sampai mati terus belajar. Oh gitu, Masya Allah. Itu ya pesan-pesan untuk teman-teman gerobak baktinya kita untuk ini saya untuk terus belajar dan iya. Terus belajar. Betul. Karena belajar itu tidak ada masanya. Mungkin kuliah ada masanya ya. Iya 4 tahun, 4 ya, 3 tahun di 3 ya ada. Kemudian S2 nanti 2 tahun. Kalau mau S3 1 tahun ya. 2 tahun. S3 2 tahun. Oh 1 tahun. 1 tahun ya. S2 2 tahun, S3 1 tahun. Gitu. Insya Allah nanti kalau ada rezeki kita mau daftar S2 insya Allah ini kalau sudah lulus. Amin ya Rabb, amin. Selanjutnya tantangan apa sih selama proses belajar ini? Yeah. Tantangan ini kan biasanya kalau sudah kuliah dengan kondisi sudah berumur begitu sih. Yeah. Ketika perjalanan malas lah gitu. Yeah. Gimana itu sih? Ya memang harus dari diri kita dulu. Motivasi yang kuat adalah niat ya, niat, tekad itu yang saya pikir itu sebagai modal utama gitu. Adapun selebihnya itu ya tinggal kita ngatur waktu, bagaimana kapan kita belajar, kapan kita mengatur mengerjakan tugas dan sebagainya. Memang apalagi kondisi saya sebagai seorang wirausaha. Ya insyaallah ya. Iya, dagang. Boleh dikenalin saya? Siapa tahu teman-teman gerobaker di sana ada yang minat nih saya Jadi saya sambil ini kan ya usaha di bidang kacamata, jadi optik. Jadi dan saya dagangnya tidak di toko tapi pakai metode basket market. Jadi kita keliling ke kantor-kantor, ke sekolahan, ke perumahan. Jadi kita lebih jadi nyamper door to door ya, jadi nyamper ke konsumen, jadi jadi mereka kita manjakan kita. Jadi mulai pemeriksaan mata di rumah ya kan, pelayanannya di rumah, bahkan kebetulan kacamata ini saya kreditkan gitu. Oh bisa, iya, bisa gitu. Diangsurkan, jadi misalnya 350 nanti sampai 5 bulan gitu. Jadi intinya kita pelayanan di rumah, jadi kita manjakan konsumen. Ya jadi di sela-sela kesibukan saya, alhamdulillah saya bisa belajar ya, bisa menyempatkan waktu untuk belajar seminggu sekali di hari Sabtu itu untuk mengikuti kuliah ya di kampus. Seperti itu, Masya Allah. Ya. Kok Kak Mansur
Oh ya, kalau Vicky ya Mas. Sudah mau dirubah namanya sama saya nih. Jadi gitu. Antum saya kalau melihat teman-teman dengan Ani kan, nah, anggap saja nih Ani kan muda gitu. Antum kan di strata ini sudah paling tua ya. Ya, bisa dikatakan. Antum usia berapa? Ini usia 25. 25. Nah, gimana sih untuk menyeratai dengan yang muda itu, dan apakah ada rasa malu dan semacamnya itu? Ya itu alhamdulillah itu satu hal yang positif dari diri saya, itu yang dihilangkan Allah dari hati saya itu. Jadi rasa malu ya. Jadi alhamdulillah dari awal saya ngelihat antum waktu masih apa namanya? Itu daftar awal ya. Daftar awal ini berarti usia umur waktu masa-masa orientasi kampus waktu itu ya kan. Masih muda-muda, ngelihat kita udah tua sendiri. jadi memang itu alhamdulillah Allah sudah mencabut rasa malu. Rasa malu saya udah dicabut sama Allah. Tapi kan malu untuk ini ya, untuk hal kebaikan ya. Jadi nggak masalah. Tapi kalau saya malu untuk maksiat, nah ini yang kurang ajar ya. Tapi ini rasa malu. Jadi kita tidak malu untuk mengerjakan kebaikan, untuk mengerjakan sesuatu yang mulia. Apalagi dalam rangka talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, ini luar biasa. Itu yang memotivasi kita sehingga kita tidak, kenapa sih kita harus malu belajar dengan anak-anak yang lebih. Bahkan wallahi setelah saya duduk sebangku dengan mereka ngumpul ini, umur saya jadi bahkan merasa lebih muda dari mereka. Semangatnya juga di teman-teman gerobak. Saya merasa kok saya jadi kayak waktu masih sekolah SMP gitu. Sampai bawa penggarisan di kampus ya. Iya, saya jadi ingat waktu masih SMP, jadi sekolah itu bawa penggaris. Saya ke kampus sampai bawa penggaris, ya kan. Makanya waktu mengerjakan mata kuliah statistik ya, saya garisin itu biar rapi. Kata beliau, kenapa digarisin nggak usah pakai penggaris? Karena di zaman dulu Pak. Iya, ini zaman dulu ternyata. Jadi dulu kita sekolah pakai penggaris. Seperti itu ya. Itu ya. Ya. Dan banyak ya sih kita temukan di teman-teman kita yang malah berguguran itu teman-teman yang muda itu. Iya, betul. Iya, itulah. Itu yang sangat kita sayangkan. Kenapa? Jadi dulu kita satu kelas ada berapa ya? Sekitar hampir 40 ya. 40 lebih. 40 tinggal sekitar 27-an ya. Jadi yang banyak gugur malah yang masih muda. Ya, saya tidak tahu kenapa, padahal saya perhatiin kesan juga saya untuk yang muda-muda itu saya perhatiin kampus kita ini juga sangat toleransi ya dengan masalah biaya dan sebagainya. Saya pikir tapi kalau dia mencari kampus yang lebih intens ya, lebih bagus, nggak masalah ya. Tapi kalau ternyata niatnya tadinya awalnya nyari jodoh, nggak ketemu, kayaknya nggak ada yang cocok deh. Kemudian berhenti kuliah, nah ini yang sangat disayangkan sekali. Kan banyak juga teman-teman yang malah bekerja itu. Ya itu dia, ya. Jadi ya memang harus harus diniatkan untuk belajar, itu harus dikuatkan terlebih dahulu ya. Kalau memang niatnya untuk belajar, ya saya sendiri juga belajar ya, bekerja gitu kan. Toh yang keluar mungkin dia nggak tahu kerjaannya apa, jadi pegawai negeri atau apa kan. Ya, kalau wira swasta kan saya pikir bisa disambil lah ya. Ya kan, apalagi perkuliahan kita kan hari libur, hari Sabtu. Selanjutnya saya yang ingin dibagikan lagi kepada teman-teman gerobaker ini apa sih yang penting di masa-masa yang memang orang-orang sebenarnya itu kalau dikatakan apa namanya itu sih nyaman gitu ya, zona yang nyaman, kayak orang-orang yang umur 50 lah orang-orang nyaman, umur 40 orang-orang yang sudah nyaman begitu sih. Jadi apa yang mau dibagikan sih? Banyak kan di luaran sana umur 40 dia ke pendidikan itu sudah tidak mau, sudah mau menikmati masa-masa hasil. Iya. Jadi saya pikir tadi ya, jadi utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Jadi itu adalah sebuah wasiat yang sangat agung, bahwasanya kita belajar itu harus, memang ilmu itu akan kita pelajari dari ayunan sampai liang lahat. Itu yang harus jadi pengukur kita ya. Kemudian banyak dalil-dalil lain seperti thalabul ilmi faridatul ala kulli muslim. Berarti kan di situ ada kaitannya dengan kehidupan kita. Jadi kehidupan sebagai seorang muslim itu kan
ya sebelum mati kan berarti kita sebagai muslim ya, muslim yang hidup. Nah, berarti di saat hidup itu kita harus selalu belajar gitu. Terus dalam yang lain khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Jadi sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Dan Al-Qur'an ini tadi bahwa kesempurnaan agama Islam itu isinya adalah dunia dan akhirat gitu. Jadi kalau kita misalnya udah merasa sudah hebat masalah dunianya ya, banyak yang nahwu gitu, sorof, mantik, apa ilmu macam-macam udah tahu. Nah, tapi belum tentu kita bisa bikin sambal ya. Ya, kita belum tentu bisa bikin sambal yang enak, bikin martabak yang menggugah gairah. Itu kan rasanya nendang. ya, itu kan sebenarnya bagian dari syariat agama. Nah, memang kadang-kadang kalau saya perhatiin sebagian kaum muslimin ini menganggap bahwa urusan dunia ini bukan urusan agama gitu. Jadi sehingga dipisahkan. Jadi mereka rata-rata dia memisahkan antara dunia dan agama. Jadi agama seakan-akan tidak ada kaitannya duniawi ini seakan-akan tidak ada kaitannya dengan agama gitu. Padahal makanya bahkan ada yang lebih tragis lagi, dia bicara begini kan. Untuk apa sih ngejar dunia gitu. Iya, banyak ya, kayak gitu. ada kan banyak begitu kan. Ini kok dunia ini kan, apalagi dalilnya memang begitu ya. Mataun kolil ya kan. Mataul gurur ya, laibun walahwun kan, itu karakter-karakter dunia yang memang ditegaskan Allah di dalam Al-Qur'an. Bahkan Rasulullah sendiri pernah suatu ketika beliau berjalan di sebuah pasar, kemudian melihat seekor bangkai kambing yang telinganya cacat ya. Kemudian bertanya kepada sahabat, kamu kalau dikasih kambing ini mau nggak gitu? Kata sahabat apa? Seandainya intinya sahabat menolak ya kan, karena dia cacat gitu. Nah, kata Nabi apa? Dunia itu lebih hina daripada bangkai kambing ini gitu. Nah, jadi dalil-dalil seperti itu kadang-kadang banyak orang salah menafsirkan gitu. Jadi akhirnya memutuskan untuk apa sih dunia gitu. Dunia yang penting ngaji, yang penting baca Quran, yang penting puasa. Jadi dari sisi dunianya saja yang akhirnya diambil dari bagian agama ini, padahal ada satu bagian dari duniawi yang sebenarnya sangat penting juga untuk dikejar gitu. Nah, contoh saja misalnya begini, kalau kita contoh dari seorang Abu Bakar As-Siddiq ya. Seorang Abu Bakar As-Siddiq, beliau sahabat Nabi yang mulia, dijamin surga. Dan beliau ternyata kan seorang pengusaha. Nah, ya kan? Bahkan kalau nggak salah beliau itu saudagar kain kalau nggak salah ya. Terus Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan ya kan. Beliau seorang saudagar, bahkan salah satu jaminan surga yang diperoleh oleh sahabat yang mulia Utsman bin Affan. Karena apa? Karena duniawi. Ya, karena duniawi. Apa? Karena beliau kaya, kemudian dia memanfaatkan duniawinya untuk infak fisabilillah gitu. Coba kalau kita miskin, kalau seandainya Utsman prinsipnya untuk apa sih dunia gitu kan, sehingga beliau santai-santai, nggak cari dunia, nggak usaha. Akhirnya bagaimana bisa membiayai perang waktu itu ya. Bahkan kita tahu bahwa kalau kita lihat sejarah-sejarah perang zaman Nabi, yang membiayai perang di zaman itu para sahabat gitu kan. Karena Nabi Muhammad sendiri sudah berhenti usaha kan, karena beliau sebagai seorang Nabi dan Rasul. Jadi dunia itu ternyata bagian dari kesempurnaan syariat Islam, dan yang harus kita pegang juga, yang harus kita cari. Hanya saja harus kita kelola dengan baik kan gitu. Harus kita kelola dengan baik, karena sesuatu yang hina ini bagaimana biar caranya menjadi sesuatu yang mulia gitu. Jadi memang benar dunia itu mataun kolil ya, mataul gurur, laibun walahun, tapi bagaimana agar dunia ini bisa kita kelola dengan baik menjadi sesuatu yang mulia. Makanya kata di dalam surat At-Toha ya kan, kata Allah apa? Wabadagi ya, jadi apa? Saya nggak hafal. Wabadagi fima ataqwa adarul akhirah wala tansa nasibaka minad dunia. Jadi carilah dari apa-apa yang diberikan kepada kamu terhadap dunia akhirat, dan wala tansa nasibaka minad dunia, kamu jangan melupakan bagian kamu dari masalah dunia. Nah, makanya kalau kita lihat di tafsir At-Tabari, beliau menjelaskan bahwa jadi mencari kebahagiaan akhirat itu tidak harus dengan masalah dunia saja gitu, puasa aja tidak, justru dengan dunia ini bisa kita gunakan untuk mencari kebahagiaan akhirat. Caranya bagaimana? Caranya adalah dunia yang hina tadi kita cari sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa ngumpulin sampah ya kan, istilahnya begitu. Kayak Madura kan, itu Madura ya. Ngumpulin sampah, barang-barang loakan ya kan, tapi dikelola dengan baik, jadi sesuatu yang mulia dan berharga. Nah, dunia tidak lebih juga seperti itu. Itu jadi
wasiat saya, jadi jangan berputus asa karena ilmu ini tidak ada batasnya, saudaraku ya. Antum mau belajar ilmu agama sampai seluas apa, agama itu luar biasa. Kalau kita bahas, kita telah luar biasa, ilmu-ilmu yang baru akan muncul ya. Apalagi masalah dunia, dengan penelitian, dengan eksperimen itu kita akan mendapatkan inspirasi ilmu duniawi yang luar biasa yang enggak ada batasnya. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz, juga inspirasinya kepada saya dan nasihatnya juga saya kepada teman-teman Growbacker semuanya sih. Semoga bermanfaat. Jadi teman-teman Growbacker, beliau walaupun sudah tua, beliau mampu melanjutkan kuliah hingga kemarin sudah sidang ya. Alhamdulillah ada sidang skripsi, sehingga sudah nunggu selesai. skripsi, insyaallah semoga juga bermanfaat. Saya bilang sih di like, subscribe, dan share kepada teman-teman. Ya teman-teman yang berbahagia, semoga dirahmati Allah. Jangan lupa ini kita bantu saudara kita untuk mensukseskan program beliau. Jangan lupa di share, di likes dan di subscriber ya. Itu ya teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Kedatangan tamu Syekh, ilmuannya Masya Allah nih, tapi masih belajar. Apalagi seperti kita yang keilmuannya mungkin secuil, nggak mau belajar ya. Itu tetap belajar teman-teman semuanya, ibu-ibu yang ada di sana yang sudah tidak mementingkan pendidikan, bapak-bapak di sana yang masih terus mengejar dunia, jangan lupa bahwasanya harus terus belajar, dan biasanya belajar itu harus sistematis ya. Dan itu bisa didapatkan di kuliah. Terima kasih banyak, jazakallah khair sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.